presiden atau sebutlah pemerintah menawarkan MBG ke kampus, ya, itu semangatnya lebih pada fait accompli, gitu loh. Yuk mau ambil nggak? Kalau nggak, Anda menjadi bagian dari masalah kekuasaan, gitu kan? Atau jadi oposan. Jadi oposan. Jangan-jangan ini ada upaya negara untuk misalnya membuka pihak kampus tuh agar tidak kritis terhadap program-program dijalankan pemerintah khususnya di MBG ini. Kampus kan juga sebenarnya juga tanda kutip tidak steril dari praktek-praktek korupsi, kemudian praktek-praktek penyimpangan gitu ya. Yang sangat mungkin bisa digoyang dalam artian kalau lo nggak kooperatif bisa saja misalnya ada proses-proses hukum lanjutan ya. Karena komponennya itu bukan komponen riset gizi MBG, tapi komponen anggarannya kan pendirian SPPG. Pasti udah ada untungnya seperti yang tadi saya bilang. Ini kan kayak jualan makanan, tapi sudah pasti ada yang beli. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Beberapa kampus besar di Indonesia sudah mulai terlibat dalam program MBG. Salah satunya adalah Unhas, ya, Universitas Hasanuddin, yang sudah mendirikan SPPG. Mereka akan bisa memproduksi sekitar 2.500 porsi makanan setiap hari. Disusul masih dalam tahap persiapan adalah IPB, UI masih mikir-mikir, UGM sepertinya masih banyak resistensi. Nah, kita akan membahas soal ini ya. Kenapa kampus kok sampai harus ngurus teknis logistik makanan yang menjadi bagian dari program politik pemerintah. Nah, untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan dua narasumber yang sangat panas komentarnya, pedas komentarnya. Ada Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas, kemudian ada Buya Tafta. Relawan Visi Integritas. Nah, Buya ini udah lama ya nggak join dalam diskusi kita. Kayaknya lagi banyak pelesiran nih Buya. Tiarap dulu. Saya ke Buya dulu Buya. Iya, Ini boleh. gimana Buya? Kampus tapi akhirnya ikut dalam pelaksanaan program MBG. Kabar-kabarnya dikait-kaitkan lah untuk pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Di situ ada elemen riset soal gizi gitu ya. Meskipun ya terus-menerus terjadi keracunan-keracunan. Bahkan terbaru di sekitar sini ya terjadi juga keracunan gitu ya. Nah, seberapa relevan kampus sebenarnya diajak dan apakah ini sebenarnya juga merupakan jebakan sebenarnya yang harus diwaspadai oleh kampus? Ya, saya kira udah banyak sekali komentar orang soal ini ya. Tentu saja hampir sebagian besar yang komentar itu ya kritis ya, tidak setuju karena kampus kan institusi ilmu pengetahuan ya, lembaga pendidikan yang tugas pokoknya adalah ya ilmu pengetahuan, transfer pengetahuan, ya kan? Nah, dan saya kira ini kampus, dugaan saya bukan yang terakhir yang akan ditawarkan untuk mengelola MBG. Mungkin nanti apalagi gitu kan, kita tidak tahu. Karena ini kan bagian dari skenario besar ya, nasional ya, melalui program MBG yang dikritik oleh banyak orang sangat bermasalah ya, baik dari sisi kebijakan maupun teknis pelaksanaannya ya kan, karena tidak terkontrol, ada begitu banyak deviasi ya, penyimpangan, ada korupsi, macam-macam hal, termasuk juga ekses yang bersifat medis ya, yang bertentangan dengan gizi itu sendiri ya, ada tujuannya supaya bergizi kayak gitu ya kan. Jadi bermasalah sejak pada tingkat kebijakan, gitu. Belum lagi pada tingkat pelaksanaan dan seterusnya. Itu sebabnya bahwa MBG ini bukan semata-mata soal gizi, tapi ini adalah program populis ya, yang kental dengan pesan-pesan politik gitu ya. Saya dibilang bansos lah. Iya, kayak bansos kayak gitulah. Dan itu bukan hanya targetnya yang diperbesar, tapi juga
pelaksananya ya kan terakhir ini ya kampus itu ya kan diberikan kesempatan untuk mengelola MBG ya kan. Ya ada kampus yang terima, ada yang tidak ya kan. Itu terjadi di mana-mana ya kan. Yang menolak mereka merasa bahwa ini adalah bukan kegiatan nature-nya kampus ya, akademik gitu kan. Soal hitung-hitungan untung rugi. Iya. Tetapi kan godaan keuntungannya juga menggiurkan, ya kan? Kayak Itu gitulah ya. jualan makanan yang dipastikan dibeli. Iya. Karena itu saya menganggap bahwa ini tidak lain dari skenario besar kooptasi ya terhadap berbagai elemen yang diduga akan turut memperkuat posisi kekuasaan, gitu, kekuasaan presiden lah dalam hal ini, kayak gitu. Komentar saya intinya itu ya. Tapi kalau ditanya ke saya, misalnya apakah saya setuju atau tidak, sama sekali tidak setuju, ya kan? Kampus memang punya tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian terhadap masyarakat, tapi bukan itu konteksnya. Ini pengabdian kepada presiden. Ini pengabdian kepada presiden, kayak gitu. Ya. Pengabdian masyarakat itu kan udah diketahui umum, biasanya kalau mereka melakukan pengabdian berbasis ilmu ya sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari gitu kan. Bagaimana membangun jembatan bersama masyarakat misalnya ya, kayak gitu-gitu, atau mengedukasi masyarakat dari sisi yang lain ya sesuai dengan problem lokal yang ada di lingkungan kampus itu, kayak gitu. Oke Buya, saya ke Bung Eson dulu. Ini sebagai alumni UGM, kampus yang sampai hari ini masih Menolak ya? debat kusir nih di dalam. Udah menolak atau debat kusir? Masih debat Kalau kusir. dosennya udah pasti menolak ya. Hampir semua dosen-dosen UGM bikin gerakan penolakan terhadap MBG. Mereka dasar penolakannya itu adalah mereka nggak ingin kampus itu jadi operator proyek negara yang sifatnya sangat politis. Ini kan sebenarnya apa ya, proyek-proyeknya Pak Prabowo lah yang MBG dan sebagainya dan Koperasi. ya Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Nah ini kan bisa dianggap sebenarnya apa ya istilahnya ya, seolah-olah kayak jadi tim sesnya Pak Prabowo gitu kan. Belum tentu juga semua kampus mendukung program ini, alih-alih mendukung apalagi ini membangun ya begitu ya. Nah ini yang kemudian perlu juga dilihat kembali ya, bahwa saya agak khawatir kok ya sampai intervensi sejauh itu. Kita ngeliat ini banyak yang keluar jalur ya, misalnya tentara, polisi yang kok tiba-tiba membangun MBG yang itu sebenarnya bukan tupoksi mereka gitu ya. Kemudian tiba-tiba ke kampus. Saya mengkaitkan ini jangan-jangan ini ada upaya negara untuk misalnya membungkam pihak kampus tuh agar tidak kritis terhadap program-program dijalankan pemerintah khususnya di MBG ini. Kita kan masih ingat ada waktu itu ada ormas besar NU Muhammadiyah menolak tambang kan awal-awal pada saat awal-awal mungkin gagasan awal. Tapi ketika ditawarkan proyek-proyek itu pengelolaan tambang itu kemudian kan hampir semua tanda kutip menerima konsesi tambang itu ya. Gradasi alasan Ya, ada yang full terima, ada yang dengan catatan dan sebagainya. Tapi intinya mereka terima gitu ya. Nah ini ada apa gitu ya? Apakah memang dia terimanya memang ikhlas gitu, atau memang sebenarnya ada ancaman-ancaman tertentu? Pilihannya adalah ambil atau dikasuskan gitu. Saya nggak tahu. Kampus kan juga sebenarnya juga tanda kutip tidak steril dari praktek-praktek korupsi, kemudian praktek-praktek penyimpangan gitu ya, yang sangat mungkin bisa digoyang dalam artian kalau lo nggak kooperatif bisa saja misalnya ada proses-proses hukum lanjutan ya terkait dengan kasus yang muncul. Pilihannya adalah ya kau harus kooperatif dengan negara, salah satunya lewat proyek MBG. Nah ini yang kemudian menjadi aneh gitu ya. Kalau dianggap sebagai tridharma perguruan tinggi, ini kayaknya cocok logi ya. Pokoknya pasnya nah tridharma, padahal pengabdiannya bukan begitu ya. Mungkin sekarang jadinya for dharma. Bukan tridharma, for dharma. Dan ini kan nggak relevan dengan misalnya pendidikan di kampus ya. Misalnya ada nggak fakultas gizi? Karena memang ini sih ya, masalahnya kan ketika mereka mendirikan SPPG, rutinitas kerjanya itu kan cuma memasak ya. Memasak makanan yang itu nanti akan disetorkan atau di drop ke sekolah-sekolah. Sebatas itu saja.
kalau dari sisi tupoksinya SPPG. Iya. Dan itu bisnis. Nah, itu adalah bisnis. Kenapa kemudian di IPB rencananya akan dijalankan oleh salah satu unit usaha mereka. Nah, unit usaha tidak ada hubungannya sama Tridharma perguruan tinggi. Gitu. Iya. Itu Ini kan jadi kacau balau logikanya. Iya, gitu. jadi presiden atau sebutlah pemerintah menawarkan MBG ke kampus, ya, itu semangatnya lebih pada fait accompli, gitu loh. You mau ambil nggak? Kalau nggak, Anda menjadi bagian dari masalah kekuasaan, gitu kan? Atau jadi oposan. Jadi oposan kayak gitu. Seolah-olah ya. Atau dianggap tidak mendukung negara. Iya, karena kan kampus sebuah institusi yang punya value-nya sendiri ya, soal kebebasan, ya, soal demokrasi dan seterusnya kayak gitu. Karena itu kampus menjadi salah satu target yang penting dari domestifikasi ini, gitu, iya kan? Ya. Kalau institusinya udah nerima, padahal juga belum ada jaminan mahasiswanya nerima kan, gitu kan? Dua hal yang berbeda, gitu. Kalau yang satu pendekatannya kelembagaan dan dia menjadi bagian dari negara kan, atau bagian dari Karena pemerintah. rektornya kan juga dipilih Iya, oleh ya misalnya pemerintah salah satunya. Pembubaran film Pesta Babi. Pesta Babi itu kan rektorat yang membubarkan, gitu, ya kan? Atas Selain juga didukung permintaan siapa, TNI, kita nggak kayak tahu, gitu. Artinya gitu. Jadi kampus itu sebagai sebuah institusi memang dia secara administratif bahkan secara struktural berkaitan dengan negara, ya, dengan kekuasaan negara, tapi secara kultural sebagai sebuah value, ya, sebagai subsistem nilai, ya, dia kan punya independensinya sendiri dan biasanya itu mewujud pada mahasiswa. Dan itu sebenarnya rambu-rambunya sudah Iya. tertuang ya Iya. dalam konteks Tridharma perguruan tinggi ini, karena ini kan sebenarnya nilai universal ya Iya. di semua lembaga pendidikan setingkat kampus ya. Kalau kita lihat bahkan di luar Indonesia pun mereka menjalankan peran-peran itu ya. Jadi menjadi semacam jembatan antara produksi ilmu pengetahuan dengan kemanfaatannya yang harus ada kepada masyarakat kan itu. Iya. Nah, kalau di program MBG ini kan dia berhenti sebagai pelaksana. Iya. Dia tidak hanya akan karena komponennya itu bukan komponen riset gizi MBG, tapi komponen anggarannya kan pendirian SPPG. Iya, dapur. Dapur, gitu ya. Yang itu artinya memastikan bahwa produksi makanannya terjamin, berjalan, dan pasti udah ada untungnya seperti yang tadi saya bilang. Ini kan kayak jualan makanan tapi sudah pasti ada yang beli. Gitu. Karena itu saya tidak yakin andai kata pun sebutlah rektornya atau rektoratnya ya menerima MBG, belum tentu mahasiswanya terima. Iya. Artinya lalu mahasiswa gara-gara kampusnya menerima MBG lalu mereka tidak kritis lagi terhadap MBG. Nah ini itu dua hal yang Bung berbeda. Emerson yang ingin kita coba diskusikan. Kalau kampus misalnya sudah terima program MBG dan kemudian pada saat yang sama sebenarnya mereka juga tahu program ini bermasalah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Buya, masalahnya bukan hanya di pelaksanaan loh. Kan kalau yang sekarang sedang dijalankan oleh mereka mungkin membantu menyelesaikan masalah di lapangan. Asumsinya dengan mendirikan SPPG yang lebih steril, lebih bersih, lebih pasti makanannya bergizi, macam-macam, dia bisa membantu untuk mencapai tujuan dari program ini di level teknis. Tapi di level kebijakan ini kan bermasalah. Ya, macam-macam, termasuk di organisasi BG-nya sendiri kan banyak masalah. Nah, ini bagaimana nanti peran kampus ketika ada masalah-masalah yang jauh lebih besar daripada masalah teknis di lapangan? Ya, itu yang kemudian apa ya? Kayak jebakan ya. Sebenarnya ketika kampus mengambil proyek ini, itu kan orang dan kemudian ada dosen atau mahasiswanya yang juga kritis soal ini, kan dia akan bilang kampusmu aja setuju soal MBG gitu ya. Nah, belum lagi misalnya soal represif yang dilakukan oleh misalnya tingkat rektorat
terhadap dosen-dosen yang kritis misalnya kan tinggal kontak, kasih sanksi dan sebagainya sangat mungkin begitu. Yang pesta babi aja bisa dibubarkan atau kegiatan kampus bisa dibubarkan, apalagi misalnya sikap-sikap kritis dari kampus. Kalau pesta ayam mungkin enggak ya. Nah, itu. Nah, ya ini yang saya pikir begitu. Jadi apa ya? Mungkin dia punya skenario besar gitu ya soal pelibatan. Ini kan kampus juga aneh kan, maksudnya kalau dia ngasih ke kampus, kalau ke ormas masih mungkin ya ngasih ormas, tapi kalau ngasih ke kampus itu kan pertama keluar jalur, yang kemudian yang kedua ini ada apa gitu ya. Seperti uang tutup mulut lah ya. Iya, kayaknya uang Sebenarnya tutup mulut gitu ya. Kamu diem nih, ini Iya. gue kasih proyek gitu. Iya, bukan hanya itu yang saya bilang fait accompli ya. Fait accompli itu hanya bukan sekedar tutup mulut ya. Di balik itu kan ada quote and quote kayak ancaman kekuasaan gitu loh. Dua hal yang berbeda. Kalau duit kan artinya pertimbangan bisnis penuhnya kan. Artinya di situ ada benefit yang bisa dia peroleh dalam bentuk uang, keuntungan dan seterusnya. Walaupun bagi sejumlah pihak ada investasi juga di situ yang harus dipertaruhkan ya, untuk bikin dapurnya apanya kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau konteksnya kampus itu ya, itu fait accompli. Iya kan? Fait accompli dalam tanda petik kayak dipaksa. Iya. Kayak dipaksa. Ini hajat negara loh untuk kepentingan rakyat gitu loh. Kalau bahasa Retorikanya ya, kayak gitu. mungkin bahasa umumnya saya bilang ya terserah kampus mau ngambil apa enggak, tapi teorinya nggak seperti itu ya. Tapi kan ini kayak disodorin, pilihannya lo ambil atau enggak gitu. Dan yang menarik kan kalau alasannya kemudian daripada cuma jadi penonton, Nah, lebih baik ikut terlibat gitu loh. Bukan mersal. ya di banyak isu kan kita suka lihat nih. Jadi ketika ada masalah-masalah, kampus selalu dilibatin. Kampus bantu dong, kampus bantu. Padahal itu mungkin tugas negara ya, bukan tugasnya kampus untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi persoalan MBG itu pertanyaannya begini, kenapa bentuknya MBG kalau mau bantu kampus? Ketika program ini dirancang tidak melibatkan kampus. Betul, tidak melibatkan kampus, tapi ketika buat cuci piring, kampus diajak. Nah di luar itu kan ini menarik misalnya kalau ngajin kampus MBG dengan misalnya sekolah gratis. Kalau bisa dikonversi misalnya, kenapa nggak uang pembangunan MBG itu, uang MBG itu misalnya dialihkan untuk misalnya subsidi mahasiswa yang miskin gratis. Misalnya gratis, atau kuliah gratis buat mahasiswa yang tidak mampu, atau bahkan misalnya tadi bikin MBG khusus mahasiswa yang itu memang tidak ada project benefit kan, memang buat kampus nih. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kekurangan dan sebagainya difasilitasi ada makanan gratis di kampus, tapi bukan untuk bisnis gitu ya. Jadi lebih ke sosial. Katanya subsidi ya. Betul. Atau buat biaya kosnya, kos-kosan. Bisa jadi begitu. Tapi ini kan enggak. Jadi tiba-tiba disodorin sesuatu yang sebenarnya dia juga bisa jadi nggak setuju di awalnya gitu. Karena gini, kampus itu nanti berhadapan juga dengan problem yang tidak sederhana. Problem tidak sederhana pertama adalah dia tidak gampang menolak keinginan penguasa. Satu ya. Yang kedua, ketika dia berhadapan dengan publik, bagaimana dia melakukan kontrol ya bahwa produk MBG yang dikelola kampus itu steril, sehat, tidak ada aspek penyimpangan, tidak gagal dan seterusnya, karena itu kan di luar kontrol mereka semua, iya kan? Yang pelaksananya itu kan orang-orang dapur, ya kan? Itu kan bukan orang kampus, ya kan? Yang masak, ya, yang nyari barang dan seterusnya. Terus yang mengontrol itu adalah kepala dapur dan ahli gizi. Itu juga bukan orang kampus, tapi orang yang direkrut kampus, gitu loh. Jadi ada tambahan pekerjaan baru yang itu sebenarnya tidak relevan dengan fungsi strategis mereka. Artinya tapi gini, bisa membawa keuntungan finansial. Iya, artinya gini, kalau maunya terjadi apa-apa ya dari MBG itu ya, yang mungkin dia tidak bisa kontrol pada tingkat detail di lapangan ya, berkaitan dengan produknya, barangnya, makanannya dan seterusnya, lalu muncul di ruang publik gitu kan, sebagai kasus ya, entah itu apa gitu kan, misalnya banyak sakit perut gitu kan, atau keracunan segala macam. Kampus menjelaskannya kayak apa sebagai lembaga ilmu pengetahuan, masa ada kasus kayak gitu? Gitu loh. Artinya dia dibayang-bayangi problem dapur pada umumnya yang terjadi sekarang ini,
dalam berbagai kasus tempat tadi itu. Iya, kayak Belum lagi gitu. kalau tiba-tiba disuspend dapurnya. Iya, kayak gitu. Ya, jadi yang ke depan menjadi kebayang begini. Seharusnya kan kampus tuh lagi sibuk-sibuknya ngurusin riset, publikasi, gitu-gitu ya, pengabdian, apa KKN dan sebagainya ya. Tapi ini malah nanti ke depan akan sibuk soal distribusi makanan. Iya. Distribusi MBG gitu, sesuatu yang sebenarnya bukan kerja dia gitu ya. Ini udah parah kalau menurut saya sih ya. Jadi mencoba menggeser kampus yang menjadi kegiatan akademik menjadi kegiatan semacam operator program pemerintah gitu loh. Jadi seolah ini kadang kepanjangan tangan program pemerintah gitu ya. Walaupun itu keluar jalur dari kampus, bagi mereka mungkin nggak peduli. Yang penting adalah ya lo adalah operator, lo pelaksana program pemerintah. Padahal kan semangat didikan kampus bukan seperti itu. Iya. Ya, oke lah. Buya, Bung Emerson, masalah kita nambah banyak, ya, bukannya nambah berkurang. Iya. Hari ini kampus yang kemudian harus berhadapan dengan iming-iming, ya, Iya. untuk bisa terlibat di dalam program MBG. Kita tahu sudah bisa dipastikan SPPG itu untung lah, ya, karena tadi sudah pasti dibeli barangnya. Iya. Itu bisnis yang paling gampang. Ya. Tapi juga mereka agak cemas sedikit karena begitu banyak kritik di ruang publik ini kan untuk Soal menyetop MBG ini Iya, kan. Nah, itu investasi belum balik modal tuh kalau mau di situ. Mudah-mudahan dibatalin lah ya. Ya, kita berharap kampus mempertimbangkan dengan juga berdasarkan kapasitas intelektual mereka. Iya. Kayaknya bukan mempertimbangkan, nah. Udah langsung menolak. Iya. Ya, artinya penolakan itu juga dengan argumentasi Betul, yang betul. ya, Karena gini, akademik ya. MBG ini kan salah satu project ya atau program lah dalam skenario besar yang semuanya adalah politik. Menurut saya ya. Jadi apa yang disebut dengan program populis itu adalah merogoh perut rakyat langsung, gitu loh, iya kan? Dengan begitu ada simpati, sentimennya positif dari rakyat kan nggak penting orang pinter jumlahnya nggak banyak yang kritis itu kan, gitu loh. Kayak gitu-gitu sehingga dia bisa diklaim. Orang lapar banyak. Orang lapar banyak, orang nggak makan banyak, artinya orang miskin ya. Kayak gitu sehingga orang bisa dengan mudah membuat sebuah klaim besar bahwa Indonesia adalah rakyat paling bahagia di muka bumi ini gitu kan. Lalu yang kedua bisa menciptakan lapangan kerja dalam hitungan waktu yang singkat, berjuta-juta orang kita rekrut sebagai karyawan di MBG dan seterusnya. Klaim-klaim retorika seperti ini kan enak dikatakan. Iya. Enak dikatakan. Padahal beban utang meningkat, alokasi anggaran pendidikan disabotase, ya, dan guru-guru yang harusnya mengabdi terancam, putus Orang kayak kontraknya. Emerson ini kan jumlahnya nggak banyak. Bahkan satu aja nih. Oke, sahabat integritas, demikian bincang kita dengan Bung Emerson Yunto dan Buya Tafta. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.